Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, Allah sudah buat aturan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Di situ ada pembagian 2 tugas. Tapi uniknya malah orang Jepang yang praktekan itu. Saudara-saudaraku, Anda harus bedakan bekerja dengan cari nafkah. Keduanya berbeda. Seorang suami ketika akan menikah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, tugasnya akan menjadi seorang imam. Imam itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau Allah sudah sebutkan pemimpin, berarti 2 aspek. Dunia dan juga akhiratnya. Aspek akhirat itu pemimpin dalam ibadah spiritualnya. Seorang bapak kalau berjamaah di masjid, jadi makmum. Tapi ketika jamaah di rumah, harus jadi imam. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi imam kalau tidak mengerti bacaannya dan tidak tahu gerakannya? Karena itu, seorang suami ketika bersiap akan menikah, dia harus belajar bagaimana cara menjadi imam yang baik. Tidak mungkin seorang ditugaskan jadi pilot kalau tidak bisa mengendarai pesawat. Tidak mungkin jadi masinis kalau tidak bisa mengendarai kereta. Maka dari itu sebelum menikah, belajarlah. Minimal perbaiki bacaan Al-Qur'annya. Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas peran kita sebagai imam. Ketika ada seorang pemuda datang melamar anak Anda, kata Nabi, yang diridhoi itu akhlaknya. Maka jika kedatangan seorang pemuda yang akhlaknya paling bagus, segera nikahkanlah. Ukuran penilaian yang biasanya itu kan ada 4. Yang pertama, lijamaliha, karena cantiknya atau karena gantengnya. Yang kedua, karena hartanya. Nah, seringkali salah memahami mengenai harta yang dimaksudkan. Seringnya harta di situ diartikan kaya. Padahal bukan seperti itu. Yang dimaksud dari harta di sini adalah yang bisa memanage harta dengan baik. Yang ketiga adalah nasab. Asal muasal keturunan dari siapa dia? Dari orang baik atau yang kurang baik? Lingkungannya seperti apa? Pendidikannya seperti apa? Dan yang keempat, karena agamanya. Maka kalau kedatangan seorang laki-laki yang akhlaknya bagus luar biasa, agamanya juga kuat, segera diterima. Karena jika ada orang seperti itu, Allah akan jamin beruntung dalam rumah tangganya. Kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi, sebagai laki-laki mesti belajar menjadi imam. Yang sudah siap menjadi seorang suami, itu mesti belajar. Nah, dalam hal urusan kepemimpinan dunia, itu pun sama. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan laki-laki dibanding dengan perempuan adalah laki-laki diberikan perangkat mencari nafkah. Ingat ya, nafkah, bukan kerja. Jadi, nafkah itu tugas yang melekat pada suami, bukan istri. Mencari nafkah sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam mushafnya. Selanjutnya, bagaimana cara mencari nafkah? Kalau ingin yang standar, silakan lihat Surah Al-Baqarah ayat 168. Di ayat ini aturannya sama dengan non-muslim. Tapi kalau ingin agak cepat, nyarinya nggak susah, terus rezekinya mengalir dengan mudah, silakan baca Surah Al-Baqarah ayat 172. Kalau ingin yang bahkan belum minta pun Allah sudah berikan, silakan buka Surah Al-A'raf ayat 96. Sebelum daripada itu, yakinkan pada diri Anda
bahwa tugas mencari nafkah itu pada laki-laki. Baru setelahnya, perdalami ayat-ayatnya, lalu segera Anda amalkan. Dijamin langsung oleh Allah. Rizki orang serumah diturunkan olehnya. Jadi, rizki satu rumah ada di tangan para laki-laki. Tapi kalau dibalik, istri yang cari nafkah. Ingat, bukan bekerja ya, tapi istri yang cari nafkah. Jika seperti itu, maka jangan harap rizki orang serumah akan diturunkan. Tidak akan. Allah akan turunkan rizki hanya untuk pribadinya saja, kecuali dalam keadaan tertentu. Makanya seorang perempuan yang bertugas mencari nafkah selamanya suaminya mampu, maka akan sering banyak masalah di rumah tangganya. Dan merasa selalu kurang. Karena keberkahan tidak masuk. Nah, kalau suami sudah mencari nafkah, perempuan mau bekerja, ada yang berdagang, dan lain sebagainya, itu tidak dilarang. Cuma nantinya perempuan akan capek, dan akhirnya tugas terabaikan. Sebagian tanggung jawab yang melekat pada diri perempuan yang tidak bisa diselesaikan oleh laki-laki akan terabaikan, minimal tertunda. Oleh karena itu, bagi perempuan-perempuan yang berniat untuk bekerja, maka pastikan tanggung jawab yang berada di rumah dan itu akan ditagih oleh Allah sudah selesai dikerjakan. Tapi kalau boleh saran, mintalah istri untuk di rumah. Perhatikan pendidikan anak-anak, itu tidak mudah. Sekali lagi, itu tidak mudah. Tolong jaga. Kemudian kita seimbangkan. Lalu soal rizki, kita pasrahkan pada Allah. Yang terpenting, Anda mau bergerak, Allah akan berikan. Jika sudah seperti itu, insya Allah akan selalu dicukupi rizki keluarga Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya harus ada ikhtiar. Setelah ikhtiar maksimal, maka kemudahan akan menyusul. Maka gali potensi Anda, maksimalkan usaha Anda di situ, kemudian pelajari betul ayat-ayat Al-Quran tentang mencari nafkah dan mendapat rizki. Lalu amalkan dan istiqomahkan sambil mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setelahnya akan ada perbedaan yang terjadi dalam hidup kita. Silakan rasakan bedanya, pasti Anda akan merasakan itu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, silakan simpan dan share video ini ke sahabat Anda, kerabat Anda, juga pada yang lain. Karena dengan menebar kebaikan, hidup kita jadi lebih bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.